Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat boys, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam apresiasi karya. Pokoknya simak terus videonya sampai habis biar kamu ada kegiatan. Karena pembahasan kita kali ini yakni apresiasi karya untuk salihin-salihat kelas 9 SMP pada materi seni lukis. Dalam materi ini mereka diberikan pemahaman tentang berbagai macam aliran seni lukis yang populer di seluruh dunia. Kemudian tema seni lukis itu apa saja, gaya seni lukis itu apa saja, alat dan bahan yang bisa digunakan itu seperti apa, tekniknya itu apa saja, itu akan dijelaskan secara rinci dan detail pada materi ini. Akhirnya mereka diminta untuk mengeksplorasi beberapa jenis dari aliran yang ada untuk dipahami lebih dalam. Dari sejarahnya, pencetusnya itu siapa, senimannya, asal negaranya mana, latar belakangnya bagaimana, dan seniman populer sampai saat ini yang menggunakan aliran tersebut siapa. Mereka akan menggali dengan mandiri, memanfaatkan gadget dan juga teknologi yang berkembang sekarang ini. Setelah itu, mereka akan diminta untuk mengekspresikan diri dengan membuat karya lukis sesuai dengan aliran yang diinginkan. Nah, di sini pentingnya mereka bebas memilih aliran yang mereka inginkan. Mungkin ada yang terhambat dalam segi skill ataupun teknik, mereka itu kesulitan untuk membuat gambar yang figuratif, dalam arti mengarah ke aliran realisme, naturalisme, atau romantisme. Mereka bisa mengambil salah satu opsi, yakni membuat karya yang deformatif, atau membuat karya yang kubistik, atau bahkan membuat karya yang abstrak. Jadi di sini mereka tetap bisa mengekspresikan apa yang diinginkan. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita simak video berikut ini. Oil pastel, cat akrilik, watercolor, palet, kuas, pensil warna. Ini konteksnya seperti di galeri. Jadi ini pertama kita ada lukisan angsa di atas permukaan laut atau di atas permukaan air. Di sini kita ada tanaman teratai yang agak menyelam sedikit ke dalam laut. Itu lalu kita bisa menyelam lebih dalam dan kita bisa melihat bahwa ada terumbu karang. Lalu di sini adalah titik paling terdalam dari lautan. Nah, ini kita bisa merepresentasikan sebagai kedalaman dari diri kita sendiri. Ada sisi kita yang kita tunjukkan kepada orang lain dan yang kita mau menjadi orang yang menganggap kita seperti apa yang kita mau gitu. Lalu kita agak dive deeper dan kita juga bisa kayak personality kita yang asli gitu. Lalu jika kita menyelam lebih dalam, maka nanti akan muncul potensi-potensi dan warna-warna terang yang mungkin agak harus menyelam lebih dalam dan mengenal diri kita sendiri untuk mengetahui hal itu. Lalu titik terdalam dari diri kita adalah yaitu ketakutan dan hal-hal yang terpendam dalam diri kita yang paling terdalam gitu. Tapi itu juga adalah cahaya paling jujur dari diri kita. Jadi pesan yang bisa disampaikan dari lukisan ini adalah kita harus belajar untuk mengenali diri sendiri dan kita harus menyelam lebih dalam ke dalam lautan kita sendiri. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum. Alat dan bahannya adalah cat air, kuas, kertas, penggaris, dan sudah. Kemudian durasi pekerjaannya selama 1 jam. Di sini kapal kecil melambangkan manusia dan laut-laut di sini menggambarkan ujian di kehidupannya. Jadi manusia ketika di dalam kehidupannya dia akan melewati berbagai ombak dan juga kesulitan. Tapi di sini kita tidak boleh menyerah karena sesungguhnya Allah akan membantu kita. Nah, di sini juga terlihat kapal di sini sangat kecil. Saya itu sudah gayanya representatif, temanya manusia dengan nama besar dan manusia dengan aktivitas. Ada lagi? Sudah. Kurungan, kanvas, kuas, dengan alam benda. Lalu alat dan bahan yang digunakan? alatnya itu kertas, pensil, itu bagus. Sama alat dan bahan. Pensil, penghapus, dan crayon. Jadi si orang yang di dalam ruangan itu dia bermimpi untuk menjadi pelukis, namun harapan itu tuh jadi dia tidak bisa
mewujudkan harapannya karena orang tuanya ingin menjadi yang lebih baik gitu, Masa jadi dia depannya. tidak bisa mewujudkan harapannya. Jadi si kerangka ini tuh Terkekang. ya merasakan bahwa dia itu sampai terkekang oleh impian orang. Nah pesannya tidak apa jika kalian memiliki harapan seperti menjadi pelukis, namun kalau memang orang tua kalian tidak menginginkan, kalian juga harus sadar dan jangan berputus asa, kalian bisa menjadikan itu sebagai hobi. Jadi supaya kalian tidak Oh dia juga kayak itu juga mermaid camp. Gradasinya. Iya gradasinya. Orang filosofinya tuh jadi kan kucingnya ini tuh suka makan ikan. Terus kayak apa ya kayak berdoa supaya dia tuh bisa hilang biar makan ikan gampang. Akhirnya terus doa akhirnya suatu hari itu dia diwujudkan impiannya. Nah terus misalnya yang disampaikan itu kita walaupun kita menginginkan sesuatu yang mustahil kita harus terus mencoba dan terus berdoa mungkin aja itu bakal dikabulkan. Saya yang berjudul Melodi Penuh Warna. Pertama-tama aliran yang saya pakai ini adalah aliran kubisme. Kemudian gayanya representatif dan temanya yaitu hubungan manusia dengan alam benda Alam benda, terus apa lagi? dan aktivitas. Aktivitas. Kemudian Yang digunakan. alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas, penggaris, pensil warna, spidol putih dan sekretariat. Kemudian durasi kerjaannya yaitu selama 4 hari, totalnya 12 jam. 12 tingkat kesulitan 1 sampai 10. Tingkat kesulitannya 8. Dan yang paling susahnya itu waktu mewarnai bagian yang asli atau maknanya ini. Jadi ada seorang seniman. Nah, seorang senimannya ini sedang mengekspresikan dirinya melalui lukisan yang ia gambarkan. Nah, lukisannya itu bertema alat musik yang diberikan warna-warna yang hampir sama. Dia ini merasa bahwa kehidupannya itu menjadi lebih berwarna setelah memainkan alat musik. Pesan yang ingin disampaikan, jika kehidupan kalian nanti membosankan, kalian bisa mencari kesibukan lain biar lebih baik. Kemudian tingkat kesulitannya dan bagian yang tersulit 8/10. Dan bagian yang menurut saya sulit itu saat membuat teratainya Itu pakai sketsa apa langsung dari kuas? langsung dari kuas. Filosofi atau makna dari lukisan ini, aku lukisan ini memfokuskan perhatian pada taman air yang dihiasi dengan bunga-bunga teratai dan subjek yang melambangkan kebenaran dan kehidupan. Lukisan yang pertama adalah kedamaian di mana dunia yang sibuk dan fisik. Lukisan ini mengingatkan kita untuk mencari makna untuk adalah simbol dari jiwa. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tema lukisannya yaitu hubungan manusia dengan alam. Alam apa? Alam hayal sama alam sekitar. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu kuas, air, Palet. kemudian kertas A3 dan salatif kertas. Kemudian durasinya yaitu 2 jam. Tingkat kesulitannya yaitu 8,5. Menurut saya kesulitannya itu saat Buat apa? Pemilihan warna. Untuk objeknya nggak ada kesulitan. walaupun kita harus menghadapi ini yang ilmunya dengan percobaan harus melaluinya dengan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan hasil karya saya yang berjudul Dalam Pelukan Laut. Dalam pelukan laut. Aliran dari lukisan ini itu ada realisme, surrealisme, dan juga sedikit dari ekspresionisme. Ya, dari lukisannya yaitu adalah representatif. Tema dari lukisannya yaitu adalah manusia dan alam sekitar.
alam sekitar. Durasi pengerjaan Kira-kira 6 jam. dalam Kalau berapa saya hari? Sehari? Sehari. Langsung jadi berarti. Saya sebenarnya saya ya kisaran 5 harian jadinya, cuman kayak tiap hari itu cuma kayak 1 sampai 2 jam. Sekitar 5 hari, totalnya 6 sampai 7 jam. Ikan besar di sini itu menggambarkan jiwa yang sedang mencari harapan dalam kehidupannya. Terus di itu tanaman dan juga ikan-ikan kecil di samping-sampingnya itu menggambarkan kehidupan yang tetap berjalan. Lalu pesan yang ingin saya sampaikan melewati lukisan ini, dalam kehidupan kita pasti kita akan menemukan masa kita sedang dalam titik terendah kita atau keterpurukan. Saat kita sedang seperti itu, baiknya kita tetap bergerak melanjutkan keseharian kita bersama dengan bagaimana kehidupan yang kita dan dengan kita melakukan hal tersebut nanti perlahan-lahan akan menemukan cahaya dalam kehidupan kita itu maksud dari lukisan. Jadi saya hari ini mempresentasikan lukisan saya yang berjudul Pria Maledipta. Artinya apa itu? Itu artinya 3 kutukan. 3 kutukan. Jadi lukisan ini memakai aliran ekspresionisme. Untuk gayanya adalah non representatif. Non representatif? Iya. Karena Ini objeknya terlihat apa enggak? terlihat sih, tapi kayak ininya. Nah, kalau non representatif itu nggak jelas, abstrak. Berarti apa? Oh, representatif. Representatif itu terlihat. Iya. Berarti representatif ya. Gayanya Oh, gayanya representatif. representatif. Temanya? Temanya alam benda. Alam benda itu kayak ini bangunannya. Alam sekitarnya kayak ularnya ini. Kalau alam hayalnya ini kayak orangnya ini. Untuk tingkat kesulitannya ini 7,5/10 lah. 7,5. Kenapa kok ada komanya? Karena sebenarnya apa ya? Kalau dibilang mudah sih enggak, tapi kayak harus telaten gitu. Oh, gitu. Bagian tersulitnya apa? Bagian tersulitnya itu menentukan warna di bagian ininya orangnya. Karena awalnya ini warna merah, tapi Dimensi gelap terangnya. iya dimensi gelap terangnya sama warna-warna di kitabnya ini. Kalau merah akhirnya nggak match. Iya. Alhamdulillah kamu ubah warnanya Warna jadi biru. kayak batu jadinya ya. Iya. Oke. Setelah itu untuk makna filosofi. Nah, di sini kan ada 3 ular. Sebenarnya masing-masing ular ini menggambarkan merepresentasikan satu. Yang pertama itu di mahkota, ini menggambarkan bahwa pria itu dapat dirusak dengan tahta. Itu adalah cara pertama untuk rusak pria itu melalui tahta. Kedua, di sini ada uang, ini menggambarkan harta. Dan yang ketiga ini ada telur atau menggambarkan wanita. Jadi pria itu bisa dirusak dengan 2 hal, tahta, harta, dan wanita. Dan untuk pesan yang ingin saya sampaikan, kita itu kalau jadi pria itu harus bisa tangguh, harus bisa independen, jangan sampai dengan 1 sampai 3 hal kita bisa rusak dan terpuruk gitu. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya lukis saya yang berjudul La Tahzan, atau artinya janganlah kau bersedih. Aliran yang digunakan Untuk aliran yang saya gunakan adalah kubisme ya. kubisme. Gaya lukisannya apa? Kayak lukisan ini adalah deformatif. Deformatif. Temanya alam benda dan alam sekitar. alam sekitarnya dari apa? Alam sekitar itu dari bumi. Oh ya, terus alam bendanya? Alam benda Kursi. itu dari kursi, terus kanvas, dan benci juga. Oke, terus apa lagi kira-kira? Apakah ada figur seperti ini di dunia nyata? Tidak ada. Berarti alam apa satu lagi? Alam khayal. Alam hayal. Oke, durasi pengerjaan berapa lama? Untuk durasi pengerjaan 1 malam sekitar 3 jam lebih lah. 1 malam. Iya, 1 Kemarin. Kemarin. Waduh, SKS berarti. Alat dan bahan yang digunakan? Dan bahan yang saya gunakan itu cuma pensil, pulpen, penggaris, pensil warna, dan rautan. Penghapus? Enggak, Oh, saya sekali langsung ya, Masya Allah. Untuk tingkat kesulitan cuma 4 dari 10. 4 dari 10. Adakah bagian tersulit? Bagian tersulit itu pas mendesain muka yang berbentuk seperti Ekspresinya ya, itu. berbentuk seperti cangkir. Oke. Terus kayak pas lagi ini sedih, perpaduan warnanya. Nah, sekarang makna atau filosofinya dari lukisan ini. Makna itu warna merah dan ungu pada muka ini menandakan kayak marah dan galau. Sedangkan salah satu sisi muka ini yang berbentuk kotak kuning menandakan pasrah. Seperti karya seni yang di bawah ini tidak bisa diselesaikan karena tertumpah kopi gitu, minuman gitu. Terus gambar peci hitam ini menandakan kayak seluruh masalah itu tertumpuk di atas kepala gitu.
Ya mungkin itu saja. Oke, sekarang pesan yang ingin disampaikan apa? Pesan yang ingin saya sampaikan lewat lukisan ini adalah janganlah engkau bersedih karena itu hanya akan menambah masalah yang lebih banyak. Sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.